Episode kali ini membahas tentang pendirian Inkuisisi Spanyol pada tahun 1478. Tonton sampai habis ya guys. أبنا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. Shalom Aleichem, Besem Hamasya, damai sejahtera dalam nama Kristus bagi kita semua. Oke, sebelum masuk pada pembahasan, jangan lupa dukung gua dengan cara kalian pencet tombol like dan subscribe, kemudian bunyikan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi pas gua upload video terbaru. Terima kasih guys. Pada mulanya gereja merasa amat prihatin terhadap adanya kepercayaan sesat atau bidat dan telah mencari cara untuk menanganinya. Acap kali langkah tersebut merupakan sikap tawar-menawar pendapat teologis dan pengucilan badan-badan ajaran sesat dari gereja. Namun, gereja yang baru mulai tumbuh tidak mampu memberlakukan sistem keyakinan apapun pada mereka yang bersalah. Pada tahun 1184, Paus Lucius III yang mempedulikan iman setiap pengunjung gereja meminta para uskup untuk menyelidiki iman masing-masing jemaatnya. Seseorang yang tertangkap sebagai penganut ajaran sesat kemudian dikucilkan dan dikeluarkan dari gereja. Namun tak ada yang melukainya secara fisik, dan jika ia melepaskan paham sesatnya itu dan bertobat kembali pada ajaran rasuli, maka ia diterima kembali ke dalam gereja. Secara teoretis, gereja menerapkan sarana ini untuk memperbaiki dengan penuh kasih seorang saudara yang tersesat dan melindungi yang lain dari kesalahan yang sama. Ketika ajaran sesat pada masa abad pertengahan menjadi populer, khususnya gerakan Albigens di Prancis, gereja akhirnya mengambil tindakan yang lebih tegas. Pada Konsili Lateran keempat, Paus Innocentius III mendukung negara untuk menghukum para penganut ajaran sesat dan menyita harta mereka. Para pejabat sekuler yang tidak mendukung gereja juga terancam pengucilan. Namun, inkuisisi tersebut tidak sepenuhnya terorganisasi hingga pada Sinode Toulouse pada tahun 1229. Sebagai respons atas pembacaan Alkitab Khathari, yaitu sebuah kelompok yang dianggap bidat karena telah menyertakan banyak kesalahan Manikean dan Waldensian. Sinode tersebut kemudian melarang kaum awam untuk memiliki kitab suci dan memulai serangan sistematis melawan berbagai kepercayaan yang tidak dapat diterima. Paus Gregorius IX memberi kuasa untuk menyiksa para pengikut ajaran sesat kepada para biarawan Dominikan yang diwajibkan mengontrol ortodoksi. Karena bertanggung jawab hanya pada otoritas Paus, maka para Dominikan menjadi senjata ampuh dalam kelompok hierarki. Pada tahun 1252, Paus Innocentius IV mengizinkan penyiksaan sebagai cara mendapatkan informasi dan pengakuan dalam kasus ajaran sesat. Ia percaya bahwa pengikut ajaran sesat merupakan kaki yang membusuk yang harus diamputasi, karena jika tidak, mereka akan menginfeksi seluruh bagian tubuh. Kekejaman yang diberlakukan melawan ajaran sesat tampaknya adalah harga yang relatif kecil bagi ortodoksi gereja. Karena gereja tidak dapat menyebabkan pertumpahan darah, sehingga semua pengajar sesat diserahkan kepada negara untuk kemudian dieksekusi, biasanya dengan cara dibakar hidup-hidup. Para penguasa Spanyol pada paruh kedua abad 15, yaitu Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, meyakini bahwa negaranya akan makmur hanya jika ia benar-benar seorang Kristen. Karena mereka menunjukkan pengabdian mendalam pada ajaran Katolik, mereka menerima gelar Catholic Kings atau Raja-Raja Katolik dari Sri Paus. Pada tahun 1478 mereka meminta supaya Paus mendirikan inkuisisi di Spanyol
dengan mereka sendiri sebagai inkuisitornya. Inkuisisi Spanyol dengan nama resminya Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición atau Tribunal Dinas Suci Inkuisisi adalah institusi pengadilan gereja yang didirikan oleh pasangan monarki Katolik Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabella dari Castilla yang bertujuan untuk memelihara ortodoksi Katolik di Spanyol dan mengadili perkara-perkara aliran sesat pasca Reconquista atau penaklukan Iberia oleh kerajaan Kristen dari tangan Muslim Moor. Inkuisisi Spanyol didirikan pada tanggal 1 November 1478 dan dibubarkan pada tanggal 15 Juli 1854. Inkuisisi Spanyol merupakan institusi yang melayani kerajaan Spanyol, tetapi harus mengikuti prosedur yang diperintahkan oleh Tata Suci Paus. Kebanyakan inkuisitor menerima pendidikan hukum di universitas. Prosedur inkuisisi yaitu pengakuan seseorang bahwa ia menganut aliran sesat dan mengadukan penganut yang lainnya. Pengaduan ini diikuti dengan penahanan dan tertuduh diberikan Dewan Pembela yang merupakan anggota pengadilan itu sendiri, hanya bertugas menasihati tertuduh dan mendesaknya untuk mengakui kebenaran. Seorang notaris sekreto mencatat perkataan-perkataan tertuduh dengan cermat. Lengkapnya catatan ini amat sempurna dibandingkan dengan sistem pengadilan lain pada zaman itu. Dalam inkuisisi, penyiksaan juga sering digunakan agar tertuduh mengakui kesalahannya. Hukuman dimulai dari denda hingga eksekusi mati. Inkuisisi akhirnya dihapuskan pada tanggal 15 Juli 1854. Banyak orang Yahudi dan orang Muslim di Spanyol yang menjadi Kristen dengan setengah hati pada era ini. Ketakutan masih menyelimuti mereka, karena mereka secara diam-diam masih mempraktikkan keyakinan lama mereka. Pada tahun 1492, Raja-Raja Katolik akhirnya mengusir semua orang Yahudi dan Muslim dari negara mereka. Inkuisitor Agung Spanyol yang paling terkenal adalah Thomas de Torquemada, seorang biarawan Dominikan yang namanya menjadi buah bibir oleh karena kekejamannya. Meskipun ia tampak sebagai seorang model Kristen dalam kehidupan pribadinya, menyangkal diri dan hidup suci, namun orang terpelajar ini telah menunjukkan semangatnya yang sampai kepada taraf yang berlebihan. Dengan petunjuknya, banyak orang yang dibakar hidup-hidup, sementara yang lain membayar denda yang amat tinggi atau melakukan penebusan dosa yang memalukan. Karena inkuisisi tersebut mempunyai kuasa untuk menyita harta terhukum, maka sang inkuisitor tidak kekurangan dana untuk melanjutkan penyiksaan dengan bermacam-macam cara. Bahkan inkuisisi menjual jabatan yang disebut dengan sebutan jabatan familiar, yaitu sebuah jabatan dengan tugas seseorang yang dapat memberi informasi tentang orang lain sementara ia sendiri terbebas dari penangkapan. Ketika gerakan Protestan berkembang dan menguasai banyak negara di Eropa, di Spanyol aliran tersebut justru menjadi sasaran dari inkuisisi. Di Spanyol, buku-buku Protestan dilarang dan dugaan bahwa seseorang adalah Protestan sudah cukup untuk mengundang para inkuisitor untuk melaksanakan tugasnya. Meskipun beberapa di antara orang Protestan yang dieksekusi merupakan orang-orang Spanyol, hal tersebut telah membuat banyak orang yang tadinya mengikuti gerakan Protestan memutuskan untuk kembali kepada gereja Katolik. Akibatnya, Protestanisme tidak pernah bertahan di Spanyol seperti halnya di tempat lain. Meskipun orang-orang Protestan mengalami penyiksaan di negara-negara lain di Eropa, hal itu tidaklah seberapa ganas seperti inkuisisi yang terjadi di Spanyol yang berlanjut hingga abad ke-19. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bagi kalian yang gak sempat nonton video dan mungkin lebih nyaman dengerin audio, kalian bisa dengerin konten yang sama di platform Spotify. Link untuk Spotify gua taruh di kolom deskripsi ya guys. Dan bagi kalian para YouTuber Kristen atau yang mungkin bukan YouTuber tapi pingin mengenal lebih dalam tentang iman Kristen yang benar,
yang sesuai dengan ajaran bapak-bapak gereja, ayo join di keluarga Iman Rasuli. Komunitas YouTuber Kristen yang memegang teguh pengajaran rasul-rasul. Kalian akan diperlengkapi dengan materi-materi pengajaran dari pengajar-pengajar yang berkualitas. Di antaranya adalah pemilik channel Verbum Veritatis, Dr. Deki Gadas, pemilik channel Inyo Manis, Pak Gracia Pelo, dan pemilik channel Apologia Historia, Pak Jimmy Jeffrey. Kelas pengajaran dan materinya gratis ya guys, kalian gak perlu bayar. Kalian hanya tinggal ikut aja kelasnya di Zoom meeting melalui link yang nanti akan diarahkan oleh para admin. So, tunggu apa lagi? Langsung aja join dengan cara kalian klik link yang gua taruh di kolom deskripsi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Shalom Aleichem, Besem Hamasya, damai sejahtera dalam nama Kristus bagi kita semua. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك